Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, mengingatkan kepada kaji yang telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu-lalu, yang kesimpulannya adalah ada 3 keadaan yang terjadi dan yang dialami oleh orang-orang ketika hampir-hampir atau dekat kepada ruh atau nyawanya diambil atau dicabut oleh malaikat. Ini berdasarkan surat Al-Waqiah, surat yang ke-56, ayat ke-86 sampai ke bawah. Keadaan pertama adalah kalau yang akan mati atau yang akan meninggal atau yang akan diambil roh nyawanya oleh malakul maut, itu orang-orang yang disebut dengan muqarrabin atau muqarrabun, yakni orang-orang atau hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Maka untuk orang yang seperti ini, mereka diberi kabar gembira berupa rauhun raihan dan jannatun naim. Yang kedua adalah orang-orang yang disebut dengan ashabul yamin. Orang terjemahkan ke dalam bahasa kita, ashabul yamin itu adalah golongan kanan, yakni orang-orang yang banyak berbuat baik tetapi di bawah tingkatan orang muqarrabun tadi. Dan kepada orang yang seperti ini, mereka disambut dengan ucapan salam ketika rohnya disambut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kondisi orang-orang yang disebut dengan al-mukadzibin ad-dhalin, yaitu orang-orang yang selalu senantiasa mendustakan, tidak mempercayai atau tidak membenarkan adanya kehidupan akhirat, lagi dhalin, lagi sesat. Orang ini disediakan untuknya fanuzulum min hamim, itu air yang sangat panas, dan dimasukkan mereka ke dalam neraka jahim. Ditutup surat ini dengan inna hadza lahwa haqqul yaqin. Sesungguhnya ini yang dijelaskan di atas tadi, lahwa dianya benar-benar haqqul yaqin. Itu kira-kira kalau kita jemput kaji yang lama. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 920, Rasulullah SAW pergi menemui Abu Salamah. Ketika beliau sampai di tempat kediaman Abu Salamah, beliau lihat ketika itu Abu Salamah sudah meninggal dalam keadaan 2 matanya terbelalak atau terbuka. Lalu Nabi memejamkan kedua mata Abu Salamah yang terbuka itu. Kata beliau, sesungguhnya ruh, inna ruha yattaba'u, innal basara yattaba'u ruh, sesungguhnya pandangan itu mengikuti kemana perginya ruh. Yakni maksudnya ketika ruh diambil atau dikeluarkan dan dicabut oleh malaikat yang disebut dengan malakul maut, maka ruh itu ditarik keluar melalui mulut. Bermula terasa kakinya sudah pasi, dingin, dan tangan-tangannya itu proses namanya. Nah, ketika roh itu sudah berjalan keluar, ditarik, pandangan mata mengikutinya. Yattba'ur ruh, innal basara yattba'ur ruh. Pandangan itu mengikuti ruh. Kenapa matanya terbuka? Ya, ruh dibawa ke atas. Ruh itu setelah dikeluarkan, dicabut oleh malakul maut, maka malaikat-malaikat, bukan malakul maut, malaikat-malaikatnya lainnya membawanya ke atas.
untuk dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun Allah tidak butuh laporan karena Dia Maha Tahu. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik, ruhnya harum, masih harum-harum. Disambut oleh para malaikat-malaikat yang ada di langit pertama. Kemudian malaikat-malaikat yang ada di langit pertama itu sama-sama mengantarkan ruh tadi ke langit kedua. Setelah disambut di sana, nah malaikat-malaikat yang ada di langit kedua juga bersama-sama mengantarkan, mengarak ruh itu ke langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Ini tercantum dalam beberapa hadis. Alangkah bahagianya orang seperti ini. Mereka dielu-elukan, disambut karena nama mereka telah lama harum di langit. Ada orang yang namanya di bumi ini tidak terkenal atau dilecehkan, diremehkan atau tidak dipandang, tetapi di langit namanya saking populernya di kalangan para malaikat. Nah, orang-orang seperti ini salah satunya ketika rohnya dibawa disambut oleh para malaikat-malaikat di alam sana sampai nanti ke atas. Harum. Baru nanti Allah perintahkan dikembalikan ke bawah untuk melanjutkan proses berikut. Tapi kalau yang mati itu adalah orang-orang ahli maksiat, para berdosa, orang-orang yang mengingkari segala macam, rohnya itu busuk sebusuk-busuknya. Para malaikat-malaikat setiap lapis langit tidak sudi dilewatkan di hadapan mereka. Karena ruh tadi sangat busuk dan bau. Sampai ke atas. Ditolak, dikembalikan lagi ke bumi. Itu kan? Nah, ketika roh itu ke atas lah, makanya matanya terbuka, terbelalak. Sewaktu rohnya sudah habis pergi, mata tidak bisa kembali. Karena yang akan mengembalikan mata itu roh. Nah, kini baterainya lah dikeluarkan atau colokannya lah dicabut. Tentu tidak ada yang akan menggerakkan mata ke bawah lagi. Nah, ketika itu, kalau kita adu di situ, maka tutuplah kedua matanya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW kepada Abu Salamah. Nabi ketika mengatakan itu, sesungguhnya mata mengikuti ruh, itu makanya terbelalak. Pada para keluarga-keluarga yang ada situ gaduh dan heboh. Heboh dan gaduh karena mendengarkan kata Nabi itu. Kemudian Nabi nasihati. Kata beliau, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kalian-kalian janganlah mendoakan diri kalian kecuali dengan kebaikan. Kenapa? Karena fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat-malaikat yang hadir di sini kan di rumah duka. Jenazahnya belum dimandikan atau belum dikafani atau belum disalatkan. Nah, kan banyak orang menjenguk, mencari. Kan adu-adu saja orang mengecek bagaimana begini begitu. Kata Nabi, ya jangan kalian berdoa, memohon, meminta yang lain-lain kecuali yang baik. Karena al-malaikah, para malaikat-malaikat yang hadir, mereka itu yu'minuna, mereka mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Di sini dapat kita petunjuk. Nak terang ah? Halo? Tu? Kali terang ah? Oh, okey sih. Sekarang lagi. Ulang saja awal. Tidak. Malaikat-malaikat hadir di sekeliling di mana jenazah masih berada. Karena malaikat-malaikat itu semenjak tadi sudah datang kan. Ketika kita takziah atau menjenguk bahasa awak, tentu kita ketemu dengan berbagai macam kari kabir dan sanak atau orang lain. Hendaknya ketika itu jangan kita mengatakan kata-kata yang buruk-buruk, yang tidak baik dan segala macam, diaminkan malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang ada di situ.
yu'amminuna, mereka mengaminkan ma taqulun. Ketika kita berada dekat jenazah, kalau nak kabayak kecil dah, ya rem. Banua boleh, berbicara boleh, tapi jangan sampai berbicara ke sana ke sini. Itu alasan kenapa Nabi SAW melarang untuk banyak bicara di tempat orang yang mengalami musibah kematian. Sebenarnya kalau menurut pendapat imam, salah satunya Imam Syafi'i, beliau justru melarang lama-lama betul di rumah orang kematian. Sudah dinampakkan badan, dikasih nasihat segala macam, pergilah lagi. Jangan lama-lama duduk situ, karena kalau lama-lama duduk ceritanya sudah kemana-mana, kesini bisa jadi sampai ke 2029 kan cerita itu segala macam. Gua tamu orang kota, orang pengecek pasti heboh dan seterusnya. Ya, makanya Nabi katakan yang baik-baik kalau nak keluar. Lalu ketika matanya Abu Salamah masih terbuka, Nabi tutupkan. Nabi membaca, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan Abu Salamah. Yang mayat itu. Abu Salamah ini adalah sahabat yang terkenal. Imannya, ibadahnya, dan perjuangannya, serta pembelaannya kepada Nabi. Itu Abu Salamah. Di mana nanti istrinya menjadi istri Nabi, Ummu Salamah. Nah, ketika matanya masih terbuka, Nabi tutupkan. Allahumma fil, ya Allah ampunkanlah dosa Abu Salamah ini. Warfa' darajatahu. Warfa' angkatlah, tinggikanlah derajatnya. Fil mahdiyin. Di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk. Wakhluf fi aqibihi. Fil ghabirin. Ya Allah, berilah dia pengganti di dalam orang-orang yang ditinggalkannya. Artinya berilah kaganti orangku, bukan suami, hendaknya anak-anak cucu keturunannya ada yang menggantikannya dalam keimanan, ketakwaan dan seterusnya. Kemudian waghfir lana walahu, ampunkan dosa kami ya Allah dan dosanya. Ya Rabbal Alamin, wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkan luaskanlah kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan cahailah kuburnya itu. Ini doa Nabi. Barangkali ada orang baca, ada pula tidak. Tapi kebanyakan orang kita lihat membaca itu komat kami menghadiahkan Al-Fatihah biasanya. Kadang-kadang dibuka orang tutup wajah, lalu mulutnya kamat-kamit, kita tidak tahu apa yang dibacanya. Tapi kami pernah menanyakan kepada orang yang suka begitu, tidak mau pula dia mengajarkannya. Nak baca dulu, mak, oi kau panjang kena baca kau, tidak bisa kini diajar. Sebenarnya tidak ada bacaan, yang ada cuma baca, ya Allah ampunkan Abu Salamah ini, angkat derajatnya. Lalu mohon ya Allah, ada pengganti sepeninggalnya, ampunkan dosa kami dan dosanya. Kemudian lapangkanlah nanti dia di kuburnya dan beri cahaya kuburannya itu. Itu yang dibaca Nabi, itu yang disunnahkan. Lalu apakah ada bacaan-bacaan lain? Setahu kita tidak ada yang langsung bersumber dari Nabi. Lalu kalau dapat membaca semuanya, barang dapat. Tidak bisa penuh keteh, penuh ke bawah nah. Ma la yudraku kullu la yudraku ba'du. Tidak bisa satu Allahnya, barang bisa. Minimal kita baca, ya Allah ampunkanlah dosa orangku. Allahumma fil li apa namanya? Li bujang, li badu. Jadi Allah maafil li si bujang, li si badu. Kalau yang pedesi, ya Allah maafil li si upiak. Yang penting mintakan ampunan kepada Allah.
dan dikelompokkan nanti dia di kelompok orang-orang yang dapat petunjuk, naikkan derajatnya, cari penggantinya, ampunkan dosanya dan lapangkan kuburnya. Sebenarnya diberi cahaya hendaknya dia di kubur. Ini doa Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 920. Itu hadisnya. Ini yang perlu kita kenakan. Kalau kita barado didake orang-orang naraso-rasono lah. Tapi menurut para ulama, kalau ada orang-orang yang sakit-sakit baret, raso-rasonya ndaklah mulai. Kau dapat jangan ditinggalkan seorang. Kenapa begitu? Kalau bahasa waknya beko pai seorang saja. Tidak ada yang mendampingi dan tidak ada yang menganakan. Yang perlu sekali dikarenakan kepada orang kau adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kadang kedahsyatan mengalami kematian atau yang disebut dengan sakaratul maut itu menyebabkan orang hilang apanya? Hilang ingatannya, maka perlu didampingi. Kalau kita yang mendampingi ada situ, jika nyola nampak tanda-tanda, ingatkan kepadanya untuk membaca kalimat la ilallah. Ingatkan kalau belum dibaca. Sebab man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya ketika meninggalkan dunia la ilallah tu porsi di surga lah dapatnya dakhalal jannah. Kok bila kamu masuk surga nanti lah nyala dapat karcis surga. Itu pentingnya kalimat la ilallah. Ditutup dengan itu. Kalau lah terangah dawaknya atau lah tercat lampak dawaknya mulutnya lah mengarik baca itu, tidak usah kita lawan mota, kita lawan mengecek. Tetapi kalau masih mengecek yang lainnya, kuala ni keceknya, kuala ni ceritanya, kau masalah teranak, masalah sawah, masalah kadai atau masalah keadaan dunia kini, kalau itu dia bacanya capek alihan balik, capek kanan balik kayaknya agarnya baca la ilaha illallah. Jadi jadikan itu kalimat akhir daripada ucapan. Itu hadisnya man kana akhiru kalami, siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggalkan dunia la ilaha dakhalal jannah. Kalau alun nampak dawa lain atau alun teranga dawa lainnya membaca kalimat itu, situlah gunanya dawa kanan namanya talqin namanya. Talqin itu mengajarkan ucapan. Mengajarkan ucapan la ilallah dibisikkan ke telinganya dengan harapan nyo ikuti di hatinya. Nanti talqin. Kalau nak nampak doa tadinya baca tu dah. Ndak terangah doa. Cameh kita ragu kita akhir hayatnya ndak ditutup itu. Kenapa? Karena setan-setan juga berusaha untuk memalingkannya. Perlu kita kanakan bahwa ketika orang sakit-sakit kare, lebih-lebih orang gaya-gaya, lama dalam kitab Sunan Abu Daud yang syarahnya namanya Aunul Ma'bud. Juga dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarahan kitab Sunan Tirmizi, disebutkan di situ bahwa Nabi, salah satu doa Nabi adalah agar beliau berlindung kepada Allah agar jangan dikuasai, dirayu oleh setan ketika akan mati. Awal doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minat taraddi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mati terjatuh. Wal hadmi, mati kena reruntuhan. Wal harak, mati lantaran terbakar. Wal gharaq, mati lantaran tenggelam. Wa a'udzubika ayyatakhabbatana syaitanu indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai dikuasai, dirayu, dibujuk, digoda oleh setan ketika datang kematian. Karena itu perjuangan terakhir bagi setan. Dalam kitab yang sama, iblis mengatakan kepada anggota-anggotanya, kalian pergi ke situ. Kira itu bahasa ikut kesempatan terakhir. Andaikan gagal kalian, nasio-sio kalau kita salarui salamunanku.
Makanya ditingkatkannya godaan. Jadi bisa jadi orang yang hampir mati itu pengenannya masih kena lain. Ditarik-tariknya agak-agaknya kena lain. Sehingga lupa baca kalimat itu. Ada macam-macam riwayat ketika itu setan-setan menampakkan dirinya. Sehingga bagi orang yang mati nampak dalam jelmaan-jelemaannya, wallahu a'lam. Tapi yang pasti bahwa setan-setan hadir. Jangan sampai nanti berhasil setan membujuknya, menggodanya, merayunya, membalingkan ingatan dan pikirannya sehingga lupa atau tidak terkena membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau nak terangnya di kita, nak nampak di kita sangat cakap. Sementara matanya mulai mengantuk, angoknya masih ada, bisikkanlah ke telinganya. Yang bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Namanya talqin. Anan talqin, mengajarkan dan membacakan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang dalam keadaan hampir mati. Itu nan talqin. Kalau masih bisa membaca, tidak perlu diajar. Paling kita kalau masih sadar mengenal. Kalau bahasa kampung awak, mak bu mengucaplah. Kalau orang awak mengucap, kan membaca la ilaha illallah, mengucaplah mak. Di kanan itu. Tetapi ada orang nanti nak menggeleng tu. Jadi intinya kalau nya masih sadar, kanangan ingatkan nya baca itu. Tapi kalau nya tidak sadar lagi, tetapi nya lu membaca itu lagi, bisikkan kata dengannya. Andai sekiranya inya masih nalain jo keceknya segala macam, tetap usahakan supaya pengunci hidupnya adalah la ilaha. Kalau bisanya baca itulah namanya la ada sinyal, sehingga disebut dalam kitab Ahkamul Janaiz itu salah satu tanda husnul khatimah. Salah satu tanda husnul khatimah, orang yang mati sebelumnya matinya mampu bisa membaca la ilaha illallah. Itu yang penting. Nah, balik kita ke kaji ceko. Ketika mata masih terbeliak, tutuplah. Dan rasanya tidak ada lagi bacaan-bacaan lain. Minimal nan ceko, ya Allah ampunkanlah dosa beliau kuah. Kalau itu barangkali dapat kan, Allahumma filahu kan. Dan seterusnya. Dan kita juga sering-seringlah acok-acoklah berdoa kepada Allah, ya Allah, memohon kita husnul khatimah dan memohon kita kepada Allah agar kita lagi membaca kalimat la ilaha illallah ketika akan mati, akan meninggal dunia. Lalu kemudian setelah itu bagi keluarga yang tinggal disarankan dan sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dua hal. Kalau ayatnya ada pek kita, tapi kita ini anggalah. Itu walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu yang namanya musibah atau ujian hidup adalah kematian. Kematian salah seorang keluarga menjadi musibah bagi keluarga, bukan bagi orang mati. Orang mati ini tidak ada musibah, habis. Jika ada di rumah kita salah seorang keluarga kita, kok suami, kok istri, atau orang kaya, kok anak, kok cucu, kok sialah mengalami kematian bagi keluarga yang tiga, namanya musibah. Musibah tu. Kalau musibah kau nanti jadi, bahwa kita kan dituntun untuk mencuci innalillah najiun. Tapi perlu kita jadikan seperti sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya dibaca ketika ada mati. Setiap musibah datang. Kenapa begitu bacalah? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpa dia oleh satu musibah. Nah, musibah kan bukan mati saja.
Nah, musibah itu segala sesuatu yang menimpa, yang mengenai seorang muslim, di mana dia tidak suka, tidak senang kalau itu dia alaminya musibah. Sampai-sampai lampu padamkan musibah. Karena Nabi pernah di rumah beliau, di situ banyak sahabat-sahabat hadir, mati lampu. Tentu bukan lampu PLN yang mati tengah malam, itu doh. Lampu orang, lampu pakai minyak spesial, padam. Ketika lampu tu padam, beliau baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah musibah tu? Kata beliau, ya, kullu ma adal mu'minin. Segala satu yang mengganggu, yang bikin orang mukmin itu tersakiti, tidak nyaman dan tidak senang, namanya musibah. Tetapi karena kita sering membaca innalillah itu ketika kematian, lama-lama orang menganggap innalillah itu hanya ketika kematian. Padahal tidak. Kalau kita baca lah ketika kita mendapat sesuatu yang tidak senang, kita innalillah. Kadang-kadang orang salah pasang lah, siapa mati orang kan? Siapa mati. Kemari antah, kemari kan medo. Jadi bacanya innalillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah itu yang kita sampaikan kini, setelah membaca itu namanya iringkanlah dengan doa agar kita berpahala. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Setelah baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dibaca ya Allah ujurni, itu berilah aku balasan ganjaran atau pahala fi musibati, di dalam musibah yang menimpa aku ini, wakhluf li khairan minha, dan ya Allah berikanlah aku pengganti yang lebih baik daripada yang aku alami. Setiap musibah nanti jadi baca itu, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri ganjaran, beri pahala aku dalam musibah yang menimpa aku ini. Wakhluf li, dan mohon gantilah ya Allah. Gantilah ya Allah untukku khairan minha, lebih baik daripada nanti jadiku. Ku ala gantinya kepada Allah tu nak tahu. Yang penting tu doanya. Itu doanya. Nah, pasti Allah akan beri ganti. Dengan harapan, tentu kita harus yakin, meminta, memohon, serius. Jadi ada 3 anggota. Yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 1. Yang kedua, mohon agar diberi ganjaran atau pahala lantaran musibah nanti jadi. Dan ketiga, mohon Allah ganti dengan yang lain yang lebih baik. 3 tu. Nah, siapa yang membacaku, yang membaca paham, mengerti, penuh harap dan yakin, fa akhlaf Allah, Allah akan mengganti dengan bentuknya lain. Bukan berarti diganti Allah nampai kau langsung diganti, nah itu tak begitu. Jadi apa? Kita serahkan kepada Allah. Kenapa kita serahkan kepada Allah? Kan kita meminta. Kita minta, memohon kepada Allah agar kita diberi ganjaran pahala. Jangan sampai ketika itu kita nak dapat pahala, nak dapat balasan. Mestinya setiap kena musibah atau setiap kita timpa musibah, kita dapat pahala. Kalau kita lagi sabar menerima musibah. Tapi kalau kita tidak sabar menerima musibah, ijali kapalo malan bertambah dosa jelekan. Musibah itu kan ujian. Ujian hidup, ujian kesabaran, ujian keimanan, sekaligus penghapus dosa, penambah pahala, menaikkan derajat. Setiap musibah yang menimpa kaum muslimin, ya, kaum muslimin, kalau dia sabar, bisa menerima apa yang terjadi, sabarnya dapat pahala sabar. Kemudian dosanya dihapuskan
Apakah semua dosa? Kata para ulama, tidak, as-saghair, dosa-dosa kecil. Terus dosanya lalu diberi pahala, kemudian dinaikkan derajat dalam musibah. Jika dirinya doanya ya ganti, harapan kita diganti oleh Allah setiap musibah, bukan hanya mati. Jadi kembali kita ingatkan, kita gariskan, yang musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa kita, di mana kita tidak senang, tidak suka, terganggu dan tersakiti. Musibah. Tak taruang kita musibah. Tak kantang musibah aja. Tantua musibah aja. Jatuh musibah. Yang penting inti musibah itu adalah kita tidak senang, tidak suka bila sesuatu terjadi menimpa kita. Musibah itu begitu. Gunanya adalah untuk ujian kesabaran. Makanya dalam ayat tadi wa basyiris sabirin kan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', anaqsi minal amwal wal anfusi was samarat, wa basyiris, beri kabar gembira orang-orang sabar. Syar, orang-orang yang begitu, alladzina idza asabathum, yakni orang-orang yang apabila dia ditimpa, dikenai musibah. Bara banyak musibah yang terjadi menimpa kita, yang kadang-kadang kita tidak terkena baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang dibaca orang, oi pantuang, oi pom-pom, oi biai, oi amak. Mestinya kita baca ketika dapat musibah adalah langsung inna, apapun musibahnya, innalillah. Tetapi kebanyakan orang jo tercenggang, kalau mencari membaca inilah siapa mati. Lantaran kita sering membaca innalillah itu ketika orang meninggal saja. Tidak setiap musibah. Itu hal yang perlu kita ingatkan. Kembali kita kepada kaji awal tadi, bahwa apabila seseorang ruhnya telah dikeluarkan atau dicabut oleh malaikat, cara ruh keluar itu macam-macam. Kalau ruh para nabi, lebih khusus Nabi Muhammad, kepada beliau dipersilahkan apakah beliau sudah siap kapai atau masih ingin hidup. Kepada beliau dipilih. Kita ulang, dalam sakit-sakit kamati Rasulullah itu sakit parah, beliau itu kan berada di kamar Aisyah. Beliau meminta izin kepada istri-istri beliau lain agar diberi izin untuk menginap di kamar Aisyah. Kubur Nabi gini, itu kamar Aisyah. Diizinkan oleh istri-istri yang lain. Di situ beliau terbaring. Nabi SAW. Kemudian datang malaikat menanyakan, apakah beliau sudah ingin berangkat atau masih ingin tinggal? Beliau tunjuk kata, fir rafiqil a'la. Ana rafiqil a'la, rafiq teman al-a'la yang tertinggi. Saya sudah rindu, ingin jumpa, ingin ketemu dengan teman-teman yang berada di alam tertinggi sana. Baru diambil ruh beliau. Terkulai tangan beliau, masih manggang siwak, terkulai tangan beliau. Beliau pergi di pangkuan Aisyah. Itu Rasulullah. Kemudian ada juga nanti yang ruh cakwa itu seperti kaji kita kemarin mana, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu diajak keluar, diundang keluar oleh malaikat. Sebaliknya ada yang dibentak, dihardik. Kalau dalam ayatnya bunyi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, kalau orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar, kalimatnya tidak begitu loh. Ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, jiwa yang kotor berada di badan yang kotor. Ukhruji, keluar. Ila ghadabillah, keluar menuju murka Allah dan laknat Allah, menuju jahim. Itu kepada beliau-beliau yang garang keringkang, banyak dosa, sehingga rohnya takut keluar, tidak berani keluar. Karena rohnya tidak mau keluar, itu yang cabut.
pencabutan itu namanya naza' namanya. Kan di juz amma disebut setelah amma yatasaalun anin nabain azim, di keduanya wan naziati garqa wan nasyitati nashta. An-naziat itu naziat artinya yang mencabut. Jadi Allah bersumpah wan naziati, demi para malaikat-malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa. Wan naziati garqa wan nasyitat itu demi malaikat-malaikat yang lemah lembut mencabut mengeluarkan nyawa orang mukmin. Itu yang pertama, wan naziati garqa, itu naziat itu mencabut sekuat-kuat sekeras-kerasnya kena lengket. Ada lengket, roh tu laki di badan. Bamu kalau laki di badan tak mau keluar. Baku nama keluar takut. Karena kepadanya lah digambarkan oleh malaikat yang kata terjadi. Sama dengan di negara Konoha namanya. Kan kita ke Japui orang surah pakai pakaian ranyi kan takutnya keluar. Karena tak bayang ini masukkan tua kan. Ditahan kan. Apalagi orang nampi mati. Kepadanya ada kabar oleh malaikat-malaikat sebelum malaikat maut datang, kamu nanti akan di sini digambarkanlah, dinampakkanlah, ditayangkanlah neraka. Takutnya luar biasa takut. Itu makanya terjadi namanya pemukulan oleh malaikat. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat-malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka. Akhriju anfusakum. Lepaskan, keluarkan rohnya, roh kamu. Dilaka atau dilecut oleh malaikat itu terangah di orang sebalik-balik. Yang tidak terangahnya bagi awak ya jin. Kalau terangah di kitanya marawang-rawang tu, tidak makan di nasi wak dia. Putih aso kita untuk menjadi apalah. Karena terangah orang dilaka oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat kerana tidak mau melepaskan nyawanya. Itu ketemu dalam surat Al-An'am ayat 92 kalau tak salah. Akhriju anfusakum. Malaikat-malaikat lah mengulurkan tangan. Kita jadilah namanya naza'. Kalau mau gambaran tu jadi naza'. Tarik sekuat-kuatnya. Dalam kitab Majmu'at Tafasir jilid 6 diterangkan kondisi malaikat nazi'ah yang mencabut nyawa sekeras-keras itu bagaikan orang yang menarik busur panah. Dia tarik habis-habis. Malaikat kan? Ruhnya bertahan, malaikat mencabut. Saya nak bagak ko. Sebagai orang, sekuat-kuat orang, sehebat-hebat orang, dia dikalahkan oleh malakul maut. Anda bisa, dia bisa dipanggang. Walaupun pitinya sesambualah dan segala macam pakai bangker, pitinya tak salah. Itu yang namanya mencabut nyawa. Karena semua nyawa dicabut. Kalau orang-orang namanya mutmainnah kan lemah lembut. Ayat cakap begitu bunyinya. Kalau wan nasyitati nashta, maknanya malaikat demi malaikat-malaikat yang mengeluarkan nyawa orang mukmin lambat-lambat. Kalau kecil orang wak cuma nanai minyak penuh. Masih terkena minyak penuh. Berlambai-lambai jangan supaya terserak. Dalam kitab yang sama dikecekkan bagaikan seseorang mengulurkan tali pakai ember ke bawah sumur yang dalam. Kalau sumur di padang pasir itu kan bisa sekian puluh meter ke bawah tu, diulurkan ke bawah. Kalau dapat air, supaya air ke janta, tak buang, lambai-lambai. Begitulah malaikat digambarkan mencabut, mengeluarkan ruh orang mukmin hati-hati lambai-lambai. Sampai-sampai Allah bersumpah wan nasyitati nashta. Itulah yang kita minta kepada Allah. Hawin alaina fi sakratil maut. Kalau doanya kan ada 10 doa. Allahumma inna nas'aluka
Salamatan fid din. Alai Pak. Ujiannya nanti Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Hawin, mudahkan, entengkan, ringankan ketika kami mengalami sakratul maut. Karena sakratul maut itu semua tanpa kecuali mengalami. Tetapi bagi orang para pedosa yang ingkar, yang aku sombong, namanya di mereka tidak sakratul maut doh. Gamaratul maut. Gamaratul maut. Gamaratu ghain mim ra alif ta gamaratil maut. Ketemu dalam surah Al-An'am. Ada gamarat kedahsyatan luar biasa yang dialami oleh seseorang ketika nyawanya dicabut sehebat-hebatnya. Berarti khususnya orang-orang yang zalim, lalim, sombong, angkuh, banyak maksiat, banyak dosa, kepadanya berlaku namanya ghamaratul maut. Selain untuk mereka berlaku namanya sakratul maut, sebagaimana dalam surat Qaf, wa ja'at sakratul mauti bil haq. Kalau sakratul maut itu ya Rasulullah mengalami. Yang paling berat mengalami sakratul maut kan Rasulullah, karena beliau adalah manusia yang tertinggi kedudukannya, sehingga ujiannya juga begitu baik ujian. Dengan demikian dapat kita tarik beberapa pelajaran. Pertama, pelajaran kita bahwa mari kita selalu memohon kepada Allah agar diakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Banyak-banyak berdoa. Di samping itu banyak-banyak istighfar. Bahkan dinasihatkan kepada kita, kapan di mana saja ada kesempatan beristighfar, istighfarlah. Karena dosa kita lebih banyak daripada istighfar kita. Kita ulang, mengaku usia awak, kau tak ambil nama. Dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita lebih banyak daripada permintaan ampun kita. Kita minta ampun berapa-apa. Maka di usia-usia hampir tiba malaikat itu, perbanyak saya minta ampun. Nabi juga begitu. Kemudian yang ketiga, siasa nak bersuruh, siasa nak bertamu, minta maaf lah. Bahasa orang awaknya, iko awak dek sadik bersuruh, jarang bertamu maaf saya lebatin you. Jangan dirinci lo kesalahan kayaknya, nanti nak mau kan, banyak minta maaf. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, seringlah kita berkumpul-kumpul, bergaul-gaul orang-orang yang elok. Jadi kan di nalah kampai finish ko karena hebat tu rugi wak. Mula-mula hebat tapi hampir tiba di finish itu. Di samping itu ya tentu perbanyak bekal amal ibadah, amal saleh dan segala macam. Sekian apa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.